Kurikulum atau program yang diterapkan di Ta'awud Amal Mulia itu kita menitik beratkan 75% itu adalah pelajaran agama, akhlak dan adab. Untuk selanjutnya kita juga mempunyai program anak yang lulus dari Ta'awud Amal Mulia ini bisa hafal juz 30. Sedangkan 25%-nya kami menerapkan atau program untuk pelajaran umum, yaitu persiapan SD seperti membaca, menulis, dan berhitung. Adapun kegiatan hariannya hari Senin sampai Kamis mulai pukul 07.30 sampai 08.15 semua kelompok dari kelompok A dan kelompok B berkumpul di aula untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha dan murojaah, doa dan zikir pagi. Kemudian pada pukul 08.15 sampai 08.45 semua santri masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan murojaah, target hafalan surat-suratnya, doa-doa harian, dan juga hadis-hadis pilihan. Kemudian dilanjutkan pada pukul 08.45 sampai 09.15 anak-anak diberikan waktu untuk istirahat, untuk makan bersama dan bermain. Selanjutnya pada pukul 09.15 sampai 11 kami memberikan pengayaan materi. Adapun materi-materi yang kami berikan terdiri dari 5 aspek. Pertama, aspek akhlakul sosial dan kemandirian. Anak-anak diberikan pembiasaan kegiatan membaca doa. Kemudian anak-anak dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Aspek yang berikutnya adalah aspek pendidikan agama Islam. Anak-anak diberikan materi tentang latihan wudhu, kemudian latihan tayamum, kemudian anak-anak diberikan juga latihan azan, iqomah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada aspek motorik halus seperti meronce, kemudian ada kegiatan menganyam, melukis, menggambar, menjelujur, atau menjahit. Kemudian ada aspek motorik kasar. Anak-anak diberikan latihan untuk berlari, melompat, menaiki tangga majemuk, melempar bola, memantulkan bola, dan lain-lainnya. Adapun untuk aspek bahasa, anak-anak diberikan pengayaan materi berupa pengenalan dasar dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjad, angka-angka Arab, dan bilangan-bilangan, juga pengenalan tentang bentuk geometri dan bagaimana bentuk geometri itu bisa dibentuk seperti rumah, seperti orang, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan untuk kognitif yang lainnya adalah anak-anak diajak untuk bereksperimen atau melakukan percobaan sains. Adapun sepanjang waktu yang kami berikan untuk pengayaan materi, anak-anak dilatih atau diajarkan untuk membaca Iqra, atau jika ada anak-anak yang sudah sampai tahap membaca Al-Quran, anak-anak dilatih untuk membaca Al-Quran untuk lebih baik lagi. Selanjutnya pada pukul 11 sampai 11.15 semua santri kembali berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A dengan kelompok A, kelompok B dengan kelompok B, yaitu untuk murojaah surat-surat yang tadi sudah ditalakikan oleh gurunya atau kembali mengulang surat-surat yang sudah dihafal sebelumnya. Adapun untuk kegiatan pada hari Jumat, kami memberikan pengayaan materi pada kajian anak, di mana materinya itu tentang adab, tentang akidah, tentang fikih, tentang sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
Alhamdulillah sampai sekarang di tahun kedua Zulaika bersekolah di Taut Amal Mulia, Zulaika sudah bisa membaca Iqra, mampu menghafal doa-doa harian serta hadis, berwudu dengan benar, bisa mengikuti gerakan sholat dan menghafal bacaan sholat dengan baik dan benar. Serta di tahun kedua ini yang saya rasakan banyak perbedaannya adalah Zulaika sudah mampu untuk menghafal surat-surat pendek khususnya di juz 30. Dengan seiring waktu berjalan, beberapa kemudian, Masya Allah, tabarakallah, Bara bisa menyetorkan surat-surat pendek yang lainnya, tidak hanya Al-Fatihah. Masih ada beberapa surat pendek yang Masya Allah bisa Bara hafalkan dengan makhraj yang sangat baik dan bagus. Perbedaan ketika sebelum dan maksud diantaranya misalnya Anda melihat bahwa beberapa kali ketika kita memurojaah atau membaca ayat-ayat Al-Quran baik untuk anak sendiri ataupun untuk yang lainnya, kita melihat bahwa ketika misalnya anak membaca awal-awal surat Al-Kahfi, ternyata Husain sudah bisa mengikuti bacaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang sangat baik yang layak untuk anak apresiasi akan hal ini. Di kelas belajar menulis, berhitung, membaca, murojaah, baca Iqra. Suka membaca, menulis, mengaji, dan mewarnai. Senang. Guru-gurunya karena baik dan sabar. Menulis, membaca, berhitung, dan murojaah. Karena banyak teman-teman dan gurunya baik-baik. Menghafal surat dalam Al-Quran karena insya Allah bisa sebagai bekal menjadi anak solih. Harapan saya semoga Taut Amal Mulia bisa menjadi sekolah tahfiz terbaik. Dan semoga kedepannya bisa terus mencetak hafiz-hafizah Quran dan generasi-generasi penerus yang cinta Quran, cerdas, dan beradab Qurani. Harapan kami terhadap Taut Amal Mulia bisa menjadi tempat pendidikan yang islami, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa meninggalkan ilmu pengetahuan yang ada untuk kebutuhan anak-anak kami. Masya Allah, harapan ke depan untuk para pengajar, para pembina di Taut Amal Mulia, di samping memberikan pembelajaran terkait hafalan ayat-ayat Al-Quran, mungkin perlu dikembangkan bagaimana mengajak anak-anak itu tadabbur sesuai dengan usia dan umur mereka. Ya, bagaimana mereka mentadabburi ayat-ayat itu, bukan cuma sekedar paham terhadap latar belakang dari ayat itu. Misalnya dalam surat Al-Fil, kalau bicara tentang tafsir maka membahas tentang kisah Abraha. Tapi apa pembelajaran yang didapatkan di sana? Apa ibrah yang bisa diambil di situ? Bahwa arogansi, kesombongan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapapun dia, mau orang yang sangat berkuasa, yang sangat kaya, bahwa kesombongan itu harus dihilangkan di dalam hati, dari hati setiap kita. Ini sekedar contoh saja bagaimana tadabbur itu untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita sesuai dengan kapasitas umur, nalar, dan usia mereka.